Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Jadi pada kesempatan yang lalu kita sudah pernah mempelajari mengenai bagaimana cara update di ColorOS 11 Android 11. Dan kemudian kita melanjutkan review fitur terbaru yang ada di kamera teman-teman. Dan untuk yang video yang kemarin itu kita mempelajari bagaimana cara mengatasi game space yang error di ColorOS 11 seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk review mengenai fitur ya teman-teman. Jadi untuk fitur di ColorOS 11 sendiri itu ada beberapa fitur terbaru yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, fitur ini saya rasa fitur yang sangat keren dan kalian harus coba tentang fitur ini ya teman-teman. Oke, nah apa nama fiturnya dan bagaimana cara menggunakan fitur tersebut? Sebelum kita masuk di video tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, kalian subscribe aja terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya alarm_berdering dan kalian follow aja seperti itu ya. Oke, tanpa lama-lama kita simak video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya menggunakan HP Oppo F11 ColorOS 11 Android 11 teman-teman. Nah, kalian bisa cek di sini, masuk ke pengaturan, klik pengaturan, kemudian kalian geser ke bawah. Nah, di sini klik tentang ponsel, kalian bisa lihat sendiri Oppo F11 ColorOS 11 Android 11 ya teman-teman. Nah, di sini juga untuk versinya pembaruan perangkat lunak kemarin baru saja saya update seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri itu FO2 teman-teman. Nah, ini adalah untuk saat ini yang paling terbaru ya teman-teman, FO2 seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman untuk fitur yang pertama. Oke, nah untuk fitur yang pertama sendiri itu fitur yang bisa membantu kita dalam menghemat daya baterai ya teman-teman. Oke, nah apa nama fiturnya? Nah, fitur yang pertama yaitu Super Saving Mode ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering bepergian atau mungkin yang mempunyai mobilitas tinggi, nggak sempat ngecharge seperti itu, nah di sini kita bisa pakai Super Saving Mode ketika daya baterai ini ya teman, tipis seperti itu. Nah, caranya kalian bisa masuk ke pengaturan, klik pengaturan. Nah, di sini kalian geser ke bawah, klik aja baterai seperti itu. Nah, di sini kalau biasanya kita menggunakan mode hemat daya, nah untuk ColorOS 11 sendiri ada sebuah fitur terbaru yaitu Super Saving Mode ya teman-teman. Atau di sini kalau bisa dilihat yaitu mode super hemat daya seperti itu. Klik aja, geser ke kanan seperti ini. Nah, di sini kita akan aktifkan. Nah, setelah diaktifkan teman-teman, di sini untuk tampilannya akan berubah teman-teman, seperti dia mempunyai ruang kedua. Jadi cuma ada beberapa aplikasi yang bisa diakses seperti ini, dan kalian juga bisa menambahkan aplikasi mana yang penting yang hanya bisa diakses di Super Saving Mode seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk yang kedua adalah sebuah fitur yang berkaitan dengan screenshot teman-teman. Untuk di versi sebelumnya di ColorOS 7 maupun di ColorOS di bawahnya, ketika kita melakukan screenshot panjang dengan 3 jari itu kan bisa seluruh layar teman-teman, seluruh layar digulir sampai ke bawah, atau ketika kita pengen mencari screenshot mana yang bisa kita gunakan, itu kita harus memotongnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan feature scrolling screenshot ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan di sini kalian cari sebuah artikel teman-teman. Di sini saya akan coba cari artikel. Oke, misalkan untuk artikel ini teman-teman. Jadi di sini kalau biasanya pakai ColorOS 7 kan di screenshot seperti ini ya. Jadi seperti ini, kemudian kita bisa gulir ke bawah dan gulir ke bawah gini ya intinya. Kemudian kalau kita pengen potong ya tinggal potong seperti itu ya. Jadi manual banget seperti itu. Nah, di fitur ini di ColorOS 11 jadi kita bisa ambil untuk beberapa hal atau artikel yang mungkin menurut kita penting seperti itu. Misalkan di sini teman-teman, misalkan dari kata ya ini ya, kita klik tahan seperti ini. Jadi kita geser ke bawah sampai mana ya, seperti itu. Nah, misalkan sampai dengan mudah seperti ini, kita bisa geser di sini. Jadi kita langsung untuk bisa screenshot hal mana yang menurut kita penting. Jadi nggak usah screenshot semuanya kemudian dipotong, tapi dengan fitur ini kita bisa lebih efektif dan hemat waktu teman-teman.
Oke, nah untuk fitur yang ketiga masih berkaitan dengan screenshot teman-teman. Jadi untuk yang ketiga ini adalah fitur Three Finger Translate teman-teman. Nah untuk Three Finger Translate sendiri ini bisa membantu kita dalam menerjemahkan sebuah artikel teman-teman. Nah kalau untuk penggunaannya seperti ini teman-teman. Misalkan di sini kalian cari sebuah artikel. Nah di sini saya akan browsing terlebih dahulu artikel mana. Kita pakai artikel yang tadi aja. Oke, nah klik artikelnya. Jadi caranya cukup mudah teman-teman. Jadi di sini kalian cari aja artikel mana yang pengen kalian translatekan teman-teman. Kemudian letakkan 3 jari kalian di beberapa artikel atau kalimat artikel yang pengen kalian translatekan. Klik letakkan di atas layar seperti ini, kemudian klik tahan ya sampai ada getar seperti itu. Kemudian kalian geser ke bawah seperti ini sampai di artikel mana atau kalimat mana yang pengen kalian ini teman-teman, pengen kalian translatekan. Misalkan sampai sini aja ya. Jadi di sini setelah selesai seperti ini, kalian perhatikan yang ada di bawah. Di situ ada sebuah fitur yang namanya terjemahkan teman-teman. Kemudian kalian klik terjemahkan seperti ini. Nah di sini dia akan mendeteksi teman-teman. Di sini akan masuk di Google Lens. Dan kalau kalian perhatikan di atas tersebut itu Indonesia atau Indonesia. Jadi kalau misalkan artikel ini bentuknya masih Indonesia, bahasanya Indonesia, pengen kita Inggriskan, kita ganti ke bahasa Inggris seperti itu. Nah caranya begini teman-teman, klik yang ada di atas itu untuk Indonesia atau Indonesia, kita klik. Kemudian semua bahasa kita geser ke bawah, kita cari ke Inggris seperti itu ya teman-teman. Misalkan Inggris seperti ini dan kemudian kita klik terapkan. Nah di sini secara otomatis itu akan berubah menjadi bahasa ini ya teman-teman, bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi yang penting internet kalian harus hidup seperti itu. Nah misalkan kalian pengen ini ya teman-teman, pengen disalin atau intinya ya disalin seperti itu, kalian klik salin semua aja seperti ini dan kalian masukkan di notepad seperti itu atau catatan. Kalian bisa klik aja kemudian tinggal tempel seperti itu. Nah beberapa kalimat yang kalian screenshot udah masuk di notepad kalian dan sudah diterjemahkan seperti itu. Jadi cukup mudah dan membantu kita dalam masalah artikel seperti ini atau artikel ya teman-teman. Oke, nah untuk fitur yang keempat di sini kita bisa mengcustom sebuah dark mode teman-teman. Jadi kalau kemarin di ColorOS 7 atau ya ColorOS 7 ya teman-teman, karena di ColorOS sebelumnya itu belum ada dark mode seperti itu. Jadi di sini di ColorOS 11 kita bisa pilih untuk warnanya teman-teman. Jadi ketika dark mode itu kan hitam banget. Nah setelah kita update di ColorOS 11 itu bisa kita atur untuk kegelapannya. Nah caranya seperti ini teman-teman. Kalian bisa masuk ke pengaturan, klik pengaturan, kemudian kalian geser ke bawah. Nah di sini kalian cari aja sebuah fitur yaitu layar dan kecerahan teman-teman. Nah di sini kalian masuk di pengaturan mode gelap atau dark mode seperti itu. Kalian klik aja. Nah di sini kalian perhatikan untuk yang ada di atas seperti ini. Nah di sini ada 3 pilihan, disempurnakan, sedang, dan lembut teman-teman. Nah ketika kita pilih disempurnakan itu dark mode yang seperti di ColorOS 7 teman-teman. Jadi gelap semuanya, gelap banget seperti itu. Nah ketika kita klik sedang maka untuk warnanya agak ini ya teman-teman, enggak begitu gelap. Nah di sini ketika kita klik lembut itu seperti abu-abu seperti ini. Jadi kita bisa ganti untuk masalah dark mode-nya. Jadi kalau misalkan kalian bosen dengan warna hitam banget seperti itu atau hitam pekat, kalian bisa ubah untuk masalah ini teman-teman, pengaturan di dark mode-nya seperti itu. Oke, nah untuk fitur yang selanjutnya adalah custom wallpaper teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengcustom seperti itu teman-teman. Nah caranya kalian bisa masuk ke pengaturan, klik pengaturan, kemudian kalian geser ke bawah. Nah di sini ada sebuah fitur yang namanya personalisasi teman-teman. Jadi kalau di ColorOS 7.1 atau ColorOS 7 kemarin itu belum ada untuk fitur ini. Dan di sini kalian bisa klik aja, klik personalisasi. Oke, nah di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ada tema, wallpaper, gaya ikon, tata letak, warna, sama font, ukuran, dan laci notifikasi seperti itu. Oke, nah di sini kita coba cek satu persatu seperti itu. Kita mulai dari tema aja terlebih dahulu teman-teman. Nah di sini ketika kalian klik tema nanti akan dialihkan ke ini teman-teman, time store-nya dari Oppo itu sendiri. Dan di sini setelah saya update itu untuk
theme store-nya jadi versi 732 teman-teman. Saya sudah coba pakai iMode Pro, itu emang nggak bisa kalau dengan 732 seperti itu, karena untuk iMode Pro nya sendiri di situ belum ada updatean ya kemarin. Itu untuk saat ini itu ada versinya masih di 134 kalau nggak salah, 134, jadi belum ada updatean terbaru dari iMode Pro, jadi belum bisa untuk dibuat ini teman-teman gratis seperti itu ya, di versi 732 untuk theme store-nya seperti itu. Kita klik lagi, kemudian di sini ada wallpaper teman-teman, klik wallpaper seperti ini. Nah di wallpaper ini kalian bisa lihat ya, di sini ada album lokal baru saja digunakan, wallpaper statis sama wallpaper dinamis seperti itu. Nah album lokal adalah foto kalian atau foto yang ada di HP kalian seperti itu. Kemudian untuk yang baru saja digunakan yaitu yang kalian baru aja gunain seperti itu ya. Kemudian untuk yang wallpaper ini teman-teman, wallpaper statis itu kalian bisa lihat sendiri, klik. Nah di sini untuk yang wallpaper statis itu untuk wallpapernya statis teman-teman, jadi nggak gerak seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk wallpapernya nggak gerak sama sekali. Nah untuk yang dinamis, wallpaper dinamis, kita klik seperti ini. Nah di sini adalah wallpaper yang bisa gerak teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk wallpapernya di sini gerak seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk masalah yang ada di bawahnya, pengaturannya di bawahnya, yaitu ada gaya icon teman-teman. Kita coba klik. Nah di sini ada beberapa tampilan yang bisa kalian lihat, ada bawaan, gaya bahan, kerikil, sama khusus. Nah di sini kita mulai dari yang bawaan aja. Nah di sini ada sebuah fitur yaitu icon ART plus ya teman-teman. Nah pokoknya seperti itulah. Oke, kita bisa aktifkan seperti ini. Nah di sini kita bisa geser ke kanan atau ke kiri seperti itu, kanan kiri seperti itu. Nah di sini kalian perhatikan untuk ikonnya. Nah untuk ikonnya sendiri ketika kita geser ke kanan itu berubah jadi besar, ke kiri jadi kecil seperti itu. Nah untuk nama aplikasinya itu untuk ukuran dari nama aplikasi, kita perhatikan hurufnya seperti itu. Nah di sini ketika kita geser ke kanan itu bisa tambah lebih besar teman-teman. Oke, kemudian kita masuk di gaya bahan. Nah gaya bahan pun juga sama, untuk ikonnya berubah jadi bulat seperti itu. Untuk nama aplikasinya ketika kita geser ke kanan itu berubah jadi besar seperti itu ya, jadi sama ya teman-teman. Nah untuk kerikil di sini, kerikil juga sama, jadi bulatnya nggak begitu bulat seperti yang ada di gaya bahan tadi teman-teman, jadi hampir sama. Nah di sini kita klik untuk yang khusus teman-teman, klik khusus. Nah di sini untuk yang khusus kita bisa pilih untuk beberapa gaya ikonnya. Misalkan seperti kalau bosan dengan yang bentuknya seperti ini, kalian bisa geser ke kanan ya teman-teman, jadi ada 4 pilihan seperti itu. Kita juga bisa sesuaikan untuk sudut lengkungnya. Nah perhatikan untuk ikonnya ketika kita geser ke kanan seperti ini, untuk sudut lengkungnya akan berubah seperti itu. Dan untuk yang latar depan kita juga bisa untuk ikon yang ada di dalamnya ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk masalah yang tata letak. Nah di sini untuk tata letak teman-teman, kalian bisa perhatikan tata letak seperti ini. Nah ini seperti dikasih grid ya teman-teman, jadi ada kotak seperti itu. Nah kalian bisa sesuaikan, misalkan untuk tampilan depan atau layar depan kalian gunain kolom yang berapa kolom. Misalkan di sini ada 5 kolom, 1 2 3 4 5 seperti itu. Kemudian bawahnya kalian barisnya juga bisa atur seperti itu ya teman-teman. Jadi ini efektif banget, jadi nggak perlu kita secara manual untuk mengaturnya, jadi cukup menggunakan pengaturan atau fitur ini aja. Kemudian untuk yang warna teman-teman, nah di sini untuk warnanya sendiri ini merupakan, kalau saya ya bisa bilang terobosan yang cukup enak teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bosan dengan warna biasanya kan hijau, kalau nggak ya pokoknya satu warna seperti itulah. Di sini kita bisa ubah untuk beberapa warnanya teman-teman. Nah di sini kalian bisa perhatikan untuk skema warna sama satu warna. Jadi untuk skema warna di sini itu kalian perhatikan. Nah di sini kalian bisa pilih jadi beberapa warna seperti ini ya. Nah untuk yang satu warna itu adalah warna dasar seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kita lanjut untuk yang fontnya teman-teman. Nah di fontnya ini sendiri di sini secara default kita pakai Roboto seperti itu teman-teman.
kalau kita klik lainnya nanti akan diarahkan ke theme store ya teman-teman. Nah, untuk theme store sendiri tadi saya sudah bicara di awal, yaitu 732 seperti itu, dan ini belum bisa pakai iMode Pro ya teman-teman, jadi masih berbayar seperti itu. Oke, nah di sini untuk selanjutnya yaitu ada laci notifikasi teman-teman. Nah, di sini kalian bisa perhatikan untuk di atas seperti ini, icon yang ada di atas kita bisa ubah ya teman-teman untuk bentuknya seperti itu. Oke, nah untuk yang selanjutnya adalah fitur icon pull down gesture teman-teman. Jadi di sini kalian bisa contohnya seperti ini ya, kita langsung aja. Oke, nah kita lihat sendiri di sini ada beberapa icon atau fitur yang ada di depan kalian. Jadi kalau kita geser atau gesek dari sini, dari bawah sini, kalian bisa geser ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu otomatis jadi kecil, jadi kita bisa memilihnya. Jadi seperti lebih mudah seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa geser seperti ini, pilih aplikasi mana yang bisa kalian pilih ya, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah melihat mengenai review dari beberapa fitur yang ada di ColorOS 11 Android 11. HP yang saya gunakan adalah Oppo F11 ya teman-teman. Jadi untuk fitur AOD atau Always On Display itu sendiri nggak bisa teman-teman. Karena kenapa? Karena untuk Oppo F11 itu sendiri untuk layarnya nggak AMOLED teman-teman, jadi nggak bisa untuk menikmati fitur Always On Display. Tapi di fitur lain menurut saya juga cukup keren sih, apalagi seperti 3 Fingerprint Translate seperti itu. Kita bisa menerjemahkan beberapa artikel, mengcopy, kemudian ya kita bisa gunakan lah seperti itu. Oke, nah itu adalah fitur yang menurut saya bermanfaat banget atau menjadi favorit saya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada fitur atau fitur favorit lain, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah, dan kalian juga bisa tanya misalkan mengenai ColorOS 11 itu seperti apa, fiturnya seperti apa. Kemudian kalau kalian menemui bug juga kalian bisa komen di bawah, kita diskusi aja. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang bisa bantu juga bisa memberikan solusinya di komentar teman-teman, kita diskusi bareng seperti itu. Oke, gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga info ini bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.